warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan untuk vaksin. Nama aku Irawan Dedi. Mungkin punya bapak tu berbeda dengan asli. Dia kutu pada umur 17 tu. Dua tu. Jadi agak berbeda. Mungkin Mihana lun hadiri buat acara-acara lagi tu menempuh luar pasti handoi. Jadi berbeda. Mantan kaiji ini. Status klubnya sudah muda. Anak-anak heboh kategori status klub 50-50, 75 dan 100. Menurut klub 50-50 nya minimal 50% dari hasil claim reward nyonya tak power up, dan 50% itu tak kubit, minimal 50% tak power up yang tergabung ke dalam klub 50-50. Jadi perhitungan di dalam periode 1 bulan. Mengenai klub 75 yang periode penilaian di 2 bulan. Jadi informasi bulannya bulan Pet. Jadi dinilai dari bulan Februari, dari Maret dan April. Jadi 2 bulan dinilai. Jadi periode 2 bulannya harus top up minimal 75% dari klaim reward dari postingan selama 2 bulan. Jadi tambang dalam klub 75. Menye klub serta, jadi total klaim buyout penuh mandu-mandu dah kurang selama 2 bulan. Jadi dinamika selamanya yang terjadi di bulan Pet hana korap, bulan le hana korap, bulan 2 hana korap. Pokoknya tambang ke dalam klub serta. Jadi berdasarkan alur diskusi dengan beberapa rekan-rekan baik di Indonesia dan di luar Indonesia, bahwanya dinyatakan tidak termasuk ke dalam status klub 50-50 kan itu. Jadi perlu reguler perlu tambang dalam status klub 50-50, 25 betul nya harus berapa secara reguler walaupun cuma satu tim. Jadi intinya aktivitas reguler korupnya harus terus dibudidayakan. Yang terkait adapun menyeperle klaim TRX set 1% korup itu. Jadi kalau tergabung lebih dalam itu. Jadi seperti yang lo lakukan minggu-minggu yang lo ikut, yang umum hampir 10% postingannya lo set 1% korup itu. Kemudian terkait dengan engagement, lalu baca dari schedule acara, lalu diminta oleh Bang Salman untuk menjelaskan sedikit banyak lagi tentang engagement. Engagementnya seperti bukanlah roh dari engagement bukanlah kualitas dari postingannya, tetapi bagaimana setiap penggunanya berinteraksi. Ini yang diharapkan di dalam engagement. Makanya kita kalian dalam engagementnya, pemenang engagementnya kanlah postingan-postingan yang laga, tapi autor-autor yang memang aktif melakukan interaksi, saling mengomentari, membalas komentarnya yang diharapkan di dalam engagement. Untuk tips sukses di engagement sepertilah hana layak untuk lum sampaikan tips karena hampir postingan engagement cuma 60% yang tidak didukung. Tapi mungkin rekan-rekan Pemino yang lebih layak untuk menyampaikan tips engagement sehingga hampir 95% engagement yang ditulis mendapatkan dukungan ST02 ataupun ST01. Mungkin Bang Afrizal Binarka bisa menambahkan tips kiat-kiat yang harus dilakukan supaya mendapatkan dukungan ST02, ST01 di dalam engagement. Karena lagi kejadian, tak pegah juga. Jadi menurut lo, yang perlu untuk sukses di engagement ataupun di konten-konten yang lain adalah konsistensi. Ini agak satu hal yang perlu. Jadi konsistensi dalam menulis, konsistensi dalam mendukung program core up,
konsistensi dalam mendukung program STIMIT, kemudian konsistensi melahirkan konten-konten yang informatif, edukatif, ini yang perlu. Ini yang perlu. Di samping dari ilmu sampaikan saya terkait dengan bangun hubungan komunikasi, interaksi dengan semua pengguna. Ini yang diharapkan. Insya Allah, saya rasa apabila hanya dilakukan, semua orang akan sukses di sini. Karena ketika aktif kembali di platform STIMIT Newton 2020, Ilon mungkin hampir setiap minggu di postingan nol. Jadi kebetulan matanya Bang Salman, Bang Aroja dipakat bergabung ke dalam tim amal. Perbedaan postingan yang berbeda. Jadi terlibat dalam kegiatan tim amal dan kegiatan-kegiatan lain sehingga lahirlah interaksi dengan banyak STEMian yang seperti yang diharapkan. Untuk dukungan, Gino mungkin lebih mudah dibandingkan era-era sebelumnya. Belum yang pernah STIMIT tahun 2016, mungkin awal cukup sulit. Anak lagi Gino cukup mudah, saya aktif selama 3 minggu, konsisten buat postingan pasti mungkin dua pasti karena Gino akan dibentuk tim kurasi komunitas mulai dari 03 untuk pemenang kontes sampai dengan 09 untuk pendatang baru. Jadi mandum-mandum STEMian yang aktif, yang konsisten, yang berusaha kreatif dengan akan mendapatkan dukungan. Artinya dasar-dasar bagaimana tercapai sukses di dalam platform STIMIT. Hana langsung istilahnya ibaratkan lagi ini yang prioritas dengan konten yang memiliki minimal 4 media game. Artinya isi dari gamenya sesuai dengan foto yang ditampilkan. Lalu kadang-kadang sudah dari game joblang foto ini dengan bakmol, jadi kan harus sesuai. Jadi harus ada kesesuaian antara isi dan gambarnya yang diharapkan. Kemudian konsistensi betul-betul diterapkan secara terus-menerus, Elon yakin akan berhasil. Contoh keberhasilan STEMiannya fokus karena dia itu seorang SR, jadi kamu Bang Salman, Bang Raja bukan seorang CR, admin moderator komunitas, tidak. Tetapi bagaimana dia selalu berusaha memberikan kontribusi secara terus-menerus. Contohnya bukan Bang Heri bukan banyak. Saya Morgan Alvaro. Saya ingin bertanya, saya udah main STIMIT, mengenal STIMIT 2017. Lepas itu saya off STIMIT karena tidak ada dukungan dari STIMIT, sehingga saya main lagi di 2021 dan 2022. Apakah berpengaruh akun saya tersebut? Baik, sebenarnya inti dari dukungan itu seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, kita ada dalam status klub, jadi minimal klub 50-50. Kemudian yang kedua, tidak plagiat baik gambar maupun cerita atau tulisannya. Kemudian kita telah menulis perkenalan di achievement 1. Walaupun kita alumni 2017, tulis saja achievement 1 lagi. Nanti sebutkan di situ mengenal STIMIT sejak 2017. Kemudian yang dipegang kertasnya itu tanggal hari itu. Setelah buat perkenalan itu dibuat statusnya nanti oleh greeter. Ini ada Bang Heri juga greeter. Nanti dibuat di situ misalnya achievement 1 verified alumni 2017. Itu udah bisa didukung. Jadi nggak ada pengaruhnya akun lama atau akun baru. Yang ada adalah klub, plagiat, harus orisinil, nggak boleh plagiat. Kemudian harus ada klub tadi. Kemudian sudah terverifikasi di Yumama. Jadi bagi alumni, katakanlah 2016 bahkan sekalipun, itu buat aja perkenalan lagi.
buat perkenalan lagi. Kalau memang nggak mau buat perkenalan di newcomer, perkenalan yang pernah di akun pertama masuk dulu. Boleh lihat postingan saya di paling bawah itu ada about me, klik di situ. Itu bukan di newcomer itu perkenalan ketika pertama bergabung di Steamit 2017. Boleh perkenalan itu aja ditampilkan di bawah di setiap tulisan. Jadi setiap tulisan ketika orang ragu sama kita, siapa sih kita itu, diklik di bawah itu. Seperti tadi Bang Irawan Dedi, beliau malas mengambil risiko ketika nggak mengenal orangnya. Jadi pas tengok bukan ini kayaknya nggak pernah jumpa atau nggak kenal siapa, khawatir jangan-jangan ini akun ganda gitu. Jadi lampirkan achievement satunya di bawah, atau kalau nggak ada achievement satu, lampirkan perkenalannya di bawah. Ketika udah kenal, otomatis jadi dukung. Dan yakinlah dukungan itu mengkalah-kalah. Jadi ketika ini Raja Salman udah dukung yang ini, berarti ini asli ini. Yang lain ditekan, Jadi ketika salah satu mungkin Bang Irawan Dedi udah dukung, lo kalau kalah nih, Irawan Dedi sangat ketat. Pasti udah bagus akunnya yang dia dukung. Lo pasti lo dukung sih, bagian. Jadi makanya dapatkan dulu konsistensi klub sama tadi postingan kita enggak harus orisinil, maka dukungan itu akan mengalir. Apalagi sekarang 9 buah akun memang untuk mendukung. Kalau zaman 2017 itu masyarakat hanya 2 akun, ya, 2 akun besar, Inan dan Urpa untuk Indonesia, ya. Dan Bang, dapat $1 senang sekali. Dulu itu memang paling susah dapat $1. Mungkin tahu lah yang udah senior sini. Ya mungkin karena konsistensi saya dalam menulis, sehingga di saat ada yang terbaru di platform Steamit, saya selalu mengikuti, sehingga ikut berkecimpung dalam program-program yang terbaru. Ya itu mungkin salah satu takdir juga, sehingga saya waktu itu terpilih menjadi country rep yang pertama, kemudian juga mengelola akun Steam Kurator 08 waktu itu. Kebetulan waktu itu lagi COVID 2019 2020 lah, lagi COVID. Saya itu aktivitas di rumah sakit itu sangat paling mangga COVID. Dia ada mengerja.